Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata mengenai misteri hantu lift 13. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, Laras baru saja selesai lembur di kantornya yang terletak di lantai 25 sebuah gedung pencakar langit di Jakarta. Hampir semua karyawan sudah pulang, menyisakan hanya segelintir orang yang juga masih bekerja. Laras menguap kecil sambil melihat jam di pergelangan tangannya. Pukul 23.45. Sudah hampir tengah malam. Ia segera merapikan mejanya dan bergegas menuju lift. Biasanya, ia tidak pernah pulang selarut ini. Namun tumpukan pekerjaan membuatnya harus menyelesaikan semuanya malam ini. Saat berjalan ke arah lift, suasana kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya ada suara dengungan AC dan gemerisik kertas yang tertiup angin. Saat sampai di depan lift, Laras menekan tombol turun. Lampu indikator menunjukkan bahwa lift berada di lantai 30 dan perlahan turun ke bawah. Ia menunggu dengan sabar, sesekali melihat ke sekitar yang terasa lebih sepi dari biasanya. Ting! Pintu lift terbuka. Laras melangkah masuk dan menekan tombol ke lantai dasar. Ia sendirian di dalam lift. Sejenak, ia menutup matanya, merasa lega karena sebentar lagi bisa pulang dan beristirahat. Namun, saat lift melewati lantai 13, sesuatu yang aneh terjadi. Ting! Lift tiba-tiba berhenti di lantai 13. Laras mengernyit bingung. Seingatnya, tidak ada seorang pun yang menekan tombol di luar, dan lebih anehnya lagi, lantai 13 seharusnya tidak ada. Konon, gedung ini sengaja melewatkan penomoran lantai 13 karena kepercayaan bahwa angka itu membawa kesialan. Pintu lift perlahan terbuka, menampilkan lorong gelap yang dipenuhi kabut tipis. Laras menahan napas. Tidak ada seorang pun di luar, hanya lorong kosong yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Seharusnya lantai ini tidak ada, tapi kenapa pintu terbuka? Jantungnya berdetak kencang. Ia buru-buru menekan tombol, tutup pintu. Tapi tombol itu tidak merespons. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang menggema di lorong. Tok, tok, tok. Laras menoleh keluar lift. Seorang wanita bergaun putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya berdiri di ujung lorong. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam menghadap ke arahnya. Permisi. Suara Laras bergetar. Tidak ada jawaban. Lalu, sosok itu mulai berjalan perlahan ke arah lift. Langkahnya tidak beraturan, seperti menyeret sesuatu. Laras mencoba menekan tombol apapun di dalam lift, namun tidak ada yang berfungsi. Ketika sosok itu semakin dekat, Laras menyadari sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Wanita itu tidak memiliki kaki. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Dengan panik, Laras terus menekan tombol lift. Tolong, ada orang di sini, suaranya gemetar. Tiba-tiba, lampu di dalam lift berkedip-kedip dan layar indikator menunjukkan angka yang terus berubah-ubah secara acak. Sosok wanita itu kini hanya berjarak beberapa meter darinya. Tepat saat Laras hampir pingsan karena ketakutan, pintu lift tertutup dengan sendirinya dan lift bergerak turun dengan kecepatan tinggi. Laras terduduk lemas di lantai lift, tubuhnya gemetar. Ia menatap layar indikator yang kini kembali normal, menunjukkan bahwa ia sudah hampir mencapai lantai dasar. Ting! Pintu lift terbuka di lobi gedung. Dengan napas tersengal, Laras bergegas keluar. Satpam yang bertugas melihatnya dengan heran. "Mbak Laras, kenapa pucat begitu?" Laras menelan ludah. Saya tadi liftnya berhenti di lantai 13. Satpam itu terdiam. "Mbak, gedung ini nggak punya lantai 13. Darah Laras seketika membeku. Ia menoleh ke belakang, ke arah lift yang kini tampak biasa saja. Tapi di sana, di pantulan pintu lift yang mengilap, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan seorang wanita bergaun putih masih berdiri di dalam, tersenyum menyeramkan ke arahnya. Ketakutan belum hilang dari wajah Laras ketika tiba-tiba lampu di lobi berkedip-kedip. Udara mendadak menjadi lebih dingin. Satpam yang tadinya berdiri di dekatnya, kini terlihat tegang. "Mbak, sudah lama kerja di sini?" tanyanya pelan. Laras mengangguk. "Sudah hampir 2 tahun.
Satpam itu menatapnya dalam-dalam. Bak tahu cerita lama tentang gedung ini? Dulu, ada seorang karyawan yang meninggal karena terjebak di dalam lift ini. Laras membelalakan mata. Maksud Bapak? Beberapa tahun lalu, seorang wanita lembur sendirian. Entah bagaimana, dia masuk ke lift yang tiba-tiba bergerak tidak terkendali. Lift itu jatuh, dan dia meninggal di lantai 13. Satpam itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih lirih. Sejak saat itu, beberapa orang yang lembur sering mengalami kejadian aneh seperti Mbak tadi. Laras merasakan bulu kuduknya semakin meremang. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan wanita berbaju putih yang tadi ia lihat di dalam lift. Apakah itu arwah wanita yang dulu meninggal di gedung ini? Malam-malam berikutnya tidak menjadi lebih baik bagi Laras. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat sosok wanita itu. Bahkan saat ia terjaga, bayangannya seolah mengintai dari sudut ruangan. Lampu di rumahnya sering berkedip tanpa alasan, dan suara lift terbuka kerap terdengar dari pikirannya. Suatu malam, saat ia bekerja lembur lagi, meski sudah bersumpah tidak akan melakukannya, komputernya tiba-tiba mati sendiri. Udara menjadi dingin. Terdengar bisikan dari arah lift. Laras! Ia membeku. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Pintu lift terbuka, menampilkan lorong gelap lantai 13. Di dalamnya, sosok wanita itu berdiri, kali ini lebih dekat. Laras tidak menunggu lebih lama. Ia berlari sekencang mungkin, melewati lorong kantor yang terasa lebih panjang dari biasanya. Saat ia mencapai tangga darurat, ia mendengar langkah kaki menyeret di belakangnya. Ia tidak peduli. Dengan napas tersengal, ia terus turun hingga mencapai lantai dasar. Sesampainya di lobi, ia menoleh ke belakang. Lift masih terbuka. Wanita itu tidak lagi terlihat. Namun, Laras tahu, arwah itu masih ada di sana. Mungkin selamanya menunggunya untuk kembali. Dan sejak malam itu, Laras memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Baginya, tidak ada gunanya bertahan di tempat yang dihantui oleh sesuatu yang tidak dapat ia pahami. Namun satu hal yang ia yakini, lift 13 itu bukan sekadar cerita. Itu adalah pintu menuju dunia lain. Dan arwah di dalamnya belum menemukan kedamaiannya. Pesan moral, jangan pernah meremehkan hal-hal yang tidak kasat mata. Dunia ini bukan hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga makhluk lain yang tidak selalu bisa kita lihat. Bekerja keras itu penting, tetapi jangan sampai mengorbankan kesehatan dan keselamatan. Istirahat yang cukup dan menjaga keseimbangan hidup juga perlu. Selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan, terutama ketika berada di tempat sepi atau saat sendirian. Ayat pendukung. Dan aku berlindung kepada MU, ya Tuhanku, dari kehadiran mereka di dekatku. Quran Surat Al-Mu'minun 98. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan makhluk yang tidak terlihat, baik jin maupun arwah penasaran.